Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi yang merupakan kewajiban kita semua sebagai seorang muslim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang Kitab Zadul Ma'ad, melanjutkan tentang ibadah haji. Sebentar lagi kita akan masuk bulan haji, bulan Zulhijjah. Sekarang kita menjelang Zulqa'dah, akhir Syawal. Akhir Syawal masuk ke Zulqa'dah atau Zulhijjah. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, bahwa bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan nanti Rajab yang berselang begitu, merupakan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disucikan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita tidak boleh melakukan kemaksiatan dan kezaliman di bulan itu. Saya ulangi lagi. Allah berfirman, Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun. Sesungguhnya Allah memiliki 12 bulan hijriah, bulan-bulan ibadah. Allah memiliki 12 bulan hijriah, bulan ibadah. Kalau bulan Masehi mah jadwal gajian. Bulan Masehi untuk bekerja ibadah apa gajian. Kalau bulan Hijriah itu ibadah, bulan ibadah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Kapan itu ditetapkan? Ditetapkan di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Jadi 12 bulan Hijriah ini penetapannya itu sejak langit diciptakan, sejak bumi diciptakan. Berarti kalender yang paling tua dan paling orisinil Hijriah. Itu artinya kalender yang paling sesuai dengan jadwal kehidupan manusia. Paling sederhana, jadwal menstruasi wanita juga Hijriah. Jadwal ibadah kita semua Hijriah. Jadwal tubuh kita juga Hijriah. Jadi jadwal yang paling atau kalender yang paling orisinil, yang paling otentik dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling sesuai dengan kehidupan manusia, baik fisiknya atau jiwanya atau harinya, itu kalender Hijriah. Purnama saja dari Hijriah 11, 12, 13 ya. Dan lain sebagainya, seluruhnya. Pokoknya kehidupan manusia seluruhnya itu penjadwalannya adalah Hijriah. Hijriah itu bulan Islam. Hijriah itu Muharram, Safar, Rajab, kemudian kemarin Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal dan seterusnya. Itu bulan Hijriah. Harusnya kita umat Islam hafal bulan Hijriah. Harusnya umat Islam hafal bulan Hijriah. Namun kita dari kecil, dari orok sudah dikenalkan kalendernya bukan Hijriah, tapi Masehi. Kalau Masehi itu penanggalannya dimulai dari kelahiran Isa al-Masih 2024 tahun yang lalu. Penghitungannya Masehi. Hijriah itu bermula dari hijrahnya Rasul.
hijrah ke Mekah dan Madinah. Tetapi penamaan bulan itu sudah dari langit diciptakan, dikukuhkan oleh Umar bin Khattab menjadi kalender umat Islam. Jadi ada kalender manusia namanya Hijriah, itu ciptaan Allah, ketetapan Allah. Nah, di tahun Hijriah, di tahun Nabi SAW berhijrah, kalender itu ditetapkan menjadi kalender umat Islam. Jadi bedakan antara penetapan bulan-bulan Islam sama Qamariyah ya, yang dari Allah itu sejak langit diciptakan, dan penetapan bulan Hijriah secara formalnya itu mulai dari pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi yang kita maksudkan bulan-bulan Hijriah itu adalah bulan Qamariyah, bulan yang berdasarkan rotasi garis edarnya bulan. Itu kalender dari Allah, itu bulan Qamariyah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, lalu ditetapkan, dikukuhkan menjadi kalender resmi umat Islam itu sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, Allah memiliki 12 bulan Qamariyah atau Hijriah yang lebih populer sekarang. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang namanya bulan haram. Bulan haram itu bulan yang tidak diperbolehkan melakukan kezaliman, bahkan peperangan sekalipun tidak boleh dilakukan di bulan-bulan itu, karena menghormati orang-orang yang beribadah haji. Bulan-bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu 4 bulan suci yang tidak boleh dilanggar. Artinya apa? Bermaksiat dan berdosa di bulan itu dosanya dilipat gandakan. Berdasarkan firman Allah SWT, minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa di bulan itu. Di bulan lain nggak boleh dosa, tapi di bulan 4 itu, yang 4 itu lebih nggak boleh lagi. Di bulan lain dosa itu dihitung satu, di bulan itu dihitung berkali lipat. 4 bulan ini usahakan jangan berbuat zalim, jangan berbuat maksiat, baik zalim pada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain, karena dosa dilipat gandakan. Sebagaimana pula dosa dilipat gandakan, maka pahalanya pun dilipat gandakan. Bulan apa itu Pak? 1 Zulqa'dah, nanti sebentar lagi. Berikutnya Zulhijjah, berikutnya Muharram, berikutnya Rajab. Rajab itu agak berselang, ya, tidak beruntun gitu. Itu bulan-bulan haram. Kita menjaga diri jangan melanggar bulan itu. Bulan larangan itu sebenarnya. Karena maksiatnya dihitung 2. Jadi lamun ngintip bulan lain mah hiji dosana, nah bulan eta mah ngintip 2 dosana. Jadi dijaga. Dan sekarang kita di minggu terakhir ya, bulan Syawal, minggu terakhir ya, 10 hari terakhir menjelang bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah kita masuk bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah itu disebut Zulhijjah karena bulan haji. Zulhijjah itu artinya bulan haji, bulan di dalamnya ada ibadah haji. 10 hari bulan Zulhijjah merupakan hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu adalah hari terbaik yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, "Ma min ayyamin al-a'malu", tidak ada hari di hari-hari lain melebihi amalan di hari-hari itu. Kapan itu? 10 hari bulan Hijriah. Afdalul a'mal indallah, itu adalah amal-amal yang paling disukai Allah, dicintai Allah, paling afdal di sisi Allah adalah amalan yang dikerjakan di 10 hari bulan Zulhijjah. Ramadan itu jelas itu bulan suci. Ya, tapi afdal yang malam-malam paling afdalnya malam Ramadan. Tapi kalau hari-hari paling afdal 10 hari bulan Zulhijjah. Dalam sumpahnya Allah berfirman, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Lalu Allah bersumpah dengan wal fajri wal layalin ashr. Allah bersumpah dengan 10 malam pertama akhir Ramadan. Jadi malam-malam yang paling afdal itu malam-malam Ramadan terakhir 10.
Dan hari-hari paling afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi kalau malam-malam afdal itu malam-malam Ramadan 10 akhir. Tapi kalau siang hari yang paling afdal itu 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu kesimpulan yang disimpulkan oleh para ahli tafsir di dalam memaknai wal fajri wal layalin asyr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia, bulan yang paling berkah. Tetapi dalam dalil disebutkan bahwa malam-malam mulia itu adalah malam-malam Ramadan, tapi siang yang mulia itu siang-siang Dzulhijjah. Karena di sana ada ibadah yang sangat agung, ibadah haji dan ibadah kurban, maka hari-hari itu menjadi hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzulhijjah 10 pertama Dzulhijjah itu hari-hari yang paling afdal. Kalau Ramadan, malam-malam Ramadannya yang paling afdal. Malam hari. Bulan suci kan Ramadan itu. Ramadan bulan suci. Bulan suci maksudnya bulan yang dimana kebaikan itu sangat dianjurkan, sangat diperintahkan. Tetapi yang disebut bulan suci secara bahasa, secara nama itu 4 bulan ini. Kalau Ramadan itu bulan ibadah. Kalau penyebutan bulan suci yang ada di Quran itu bulan 4 ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dalam firman Allah, minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan Qamariyah ini ada 4 bulan suci, bulan haram namanya. Bulan haram Ramadan tidak masuk. Bulan haram Ramadan tidak masuk. Maka yang disebut bulan suci, bulan haram, bulan larangan, bulan di mana kita menahan diri dari berbuat zalim, bulan di mana kita menahan diri dari maksiat, itu 4 bulan ini. Pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Maka kalau bisa bulan-bulan Qamariyah itu dihafal. Hari Januari capetan. Bulan Jawa mah hafal hafid rayaku rawah, ya kan? Dan seterusnya. Bulan-bulan Masehi kita hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tapi bulan Hijriah, bulan Qamariyah, bulan Islam, bulan yang Allah tetapkan dari hari langit diciptakan, kita kadang nggak hafal tartibnya. Jarang yang hafal Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rabiul Ula, Rabiul Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya ya. Itu sebaiknya dihafal supaya kita mengenal identitas kita, mengenal identitas agama kita, bahwa itulah bulan yang Allah tetapkan. Bulan yang ditetapkan ketika Allah ciptakan langit. Jadi satu paket kalender Qamariyah itu ditetapkan satu paket dengan penciptaan langit dan bumi. Ayatnya jelas, inna iddatas syuhuri indallahi nasyashar fi kitabillah. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan bulan itu 12. Bulan itu 12. Minha dari 12 bulan itu ada 4 bulan disebut dengan bulan suci. Berarti kan jelas sekali. Masih juga 12 kan? 12, tapi kan itu ngikut dalam arti kata penetapannya bukan penetapan dari yang disebutkan di ayat itu. Penetapannya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, penetapannya itu adalah berdasarkan dari tradisi masyarakat barat. Tradisi masyarakat Masehi, masyarakat Kristen yang mengambil dari kelahiran Isa Al-Masih. Kemudian diakui oleh seluruh dunia. Tidak apa-apa penanggalan kalender seperti itu, dan itu sudah lumrah terjadi. Tetapi jangan juga kita melupakan kalender Islam, kalender yang merupakan kalender ditetapkan oleh Allah SWT, dikukuhkan peresmiannya oleh Khulafaur Rasyidin berdasarkan bulan. Berdasarkan peredaran bulan. Kalender Qamariyah disebutnya kan? Qamariyah. Kalau berdasarkan matahari, kalender Syamsiah. Syamsiah. Jadi kalau matahari itu Syamsiah, kalau bulan itu Qamariyah. Yang ditetapkan oleh Allah itu Qamariyah. Ya. Dikukuhkan secara formal itu berarti kan oleh manusia dijadikan kalender itu oleh Khalifah Umar bin Khattab di masa pemerintahannya. Maka kita menyebutnya sekarang kalender Hijriah. Ya kan? Aslinya namanya kalender Qamariyah. Berdasarkan peredaran bulan. Alangkah senangnya kalau dunia kerja kita itu berdasarkan
pola kalender Hijriah, gajiannya lebih cepat Pak. Dengan 28 Hijriah mah 28 28 tanggal-tanggalnya lebih cepat. Bisa jadi 1 tahun 3 kali gajian orang. Tapi perusahaan tidak akan maunya yang samsiah 30 hiji poe, ya kan? 30 hiji poe itu udah 32 gitu. Jadi lebih cepat komariah. Nah, ibadah yang dianjurkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu adalah mengisi dengan amal soleh. Rasul bersabda, tidak ada amal soleh yang lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayamin al-amalu soleh fihi khairum min ayam Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih baik, lebih afdal daripada atau melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai Nabi bersabda, sahabat mengatakan, walal jihad ya Rasulullah, bahkan itu lebih afdal dari jihad ya Rasulullah. Kan selama ini jihad itu kan dikenal sebagai ibadah yang paling tinggi, paling afdal, karena dia bertaruh nyawa dan hartanya demi menegakkan kalimat Allah, gugur sebagai syahid atau dia selamat memenangkan peperangan. Itu kan selama ini yang menjadi jargon amalan tertinggi yang dikenal oleh masyarakat muslim. Kata Rasulullah, walal jihad fisabilillah, bahkan lebih afdal dari jihad fisabilillah. Beramal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih afdal dari berjihad fisabilillah. Illa kecuali yang jihadnya itu dia pakai harta sendiri sampai wafat, nggak pulang lagi ke rumah. Berarti kun syahid mah kalah gitu. Kalau hanya sekedar jihad biasa masih unggul orang yang beramal di bulan Dzulhijjah. Nah, Tasrik mah nanti tanggal 11, 12, 13 Hijriah setelah Idul Adha. Itu namanya hari Tasrik. Tasrik teh bahasa Arab artinya teh ngejemur dendeng. Menjemur dendeng. Dendeng daging di keretan. Zaman dulu kan nggak ada freezer. Dipoe daging itu supaya awet beberapa minggu ke depan. Jadi tasrik teh artinya teh moe daging gitu teh. Moe daging tasrik, menjadikan daging itu terjemur matahari. Itu namanya hari tasrik. Kapan itu? 11, 12, 13. Jadi nanti kita mempersiapkan diri saat masuk 1 Hijriah, kita mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Dzulhijjah. Jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat, karena dosa di hari-hari itu sangat besar, dilipat gandakan. Dan isilah dengan amal soleh, karena amal soleh di hari-hari itu jauh lebih mulia, jauh lebih afdal daripada amal soleh di bulan-bulan lain, di hari-hari yang lain. Jadi 10 Dzulhijjah mah udah di rumah aja Pak, jangan kemana-mana kalau bisa. Kalau nggak ada pekerjaan mendesak, kalau tidak ada kegiatan, mendingan 10 Dzulhijjah pertama itu di rumah isi dengan amal soleh. Atau mau katuring terus di rumah beramal soleh. Itu begitu ya. Kalau zaman sekarang sebenarnya diam di rumah itu lebih afdal daripada di luar rumah. Dalam sebuah keterangan, orang-orang yang memiliki keberuntungan itu termasuk diantaranya mawasi'ahu baituhu, yang rumahnya itu bikin betah dia tinggal di rumah. Di akhir zaman nanti orang yang sering di rumah, mungkin orang dulunya introvert, mungkin nyebutnya inferior, tapi itu yang paling afdal di akhir zaman. Karena keluar rumah, keluar pintu, maksiat itu balatak, bajejer-jejer. Imam Ghazali mengatakan bisa jadi nanti akhir zaman amal soleh yang paling afdal itu cicing di imah. Karena keluar rumah itu maksiat sudah menunggu menyambut di mana-mana. Angkat damel, seunuang dia acok ipis, ya kan? Berangkat bekerja banyak sekali aurat pemandangan. Di kantor juga interaksinya, di kolega-kolega pertemanan juga, ke pasar juga sama, riuh dengan percakapan pasar yang tidak menentu, tidak baik. Kemanapun begitu. Hampir kalau zaman sekarang kita kalau keluar rumah hampir semua dosa itu menunggu di sana. Maka kata para ulama, orang yang paling beruntung adalah orang yang dibuat betah di rumahnya.
membaca Quran, berzikir, ya. Kemudian membaca ilmu, membaca buku, baca kitab, baca Quran, tafsir, terjemah, atau mungkin tadabbur, atau menulis sesuatu. Pokoknya orang yang dibuat betah di rumah itu orang yang paling beruntung nanti. Dan sekarang sudah mulai zamannya. Ngekupan bantal. Touring sama Gitu. Jadi keluar rumahnya itu kalau mendesak saja begitu. Memang ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi afdolnya adalah tinggal di atau betah di rumah. Mawasi'ahu baituhu, yang mana rumahnya itu membuat dia wasi. Wasi itu sumringah, betah, bahjah, bahagia di rumahnya. Itu adalah orang yang paling beruntung di zaman sekarang. Orang mati balik di imah itu betah. Abi juga sama, saya juga sama, kalau di rumah itu nggak betah, pengennya tuh ngencar kemana-mana. Makanya kalaupun ngencar, niatkan ibadah, Bismillah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain mengisi Zulhijjah dengan amal soleh, para sahabat mencontohkan, kemarin ini review sedikit, para sahabat mencontohkan mulai takbiran. Kalau kita lihat kitab Sahih Bukhari kemarin, para sahabat itu baik perempuan, laki-laki, ataupun semuanya itu dianjurkan takbiran adha itu dari 1 Hijriah. Kemarin kan kita bahas ya. Abu Hurairah takbiran dari tanggal 1, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dari tanggal 1. Kemudian siapa itu? Maimunah, Siti Maimunah juga dari tanggal 1. Kaum wanita juga semuanya, di masjid, di pasar, di jalan, di tempat-tempat kerumunan manusia, mereka sudah mulai bertakbir adha itu di hari tanggal 1 bulan Zulhijjah. Maka tidak berlebihan saya mengatakan kalau di masa dulu dan masa sekarang di daerah Arab lebih ramai Idul Adha daripada Idul Fitri. Syiarnya, gebiarnya, takbirnya, meriahnya itu Adha lebih ramai daripada Fitri. Di urang dibalik Fitri lebih ramai. Soalnya ada fenomena mudik yang tidak bisa ditinggalkan. Coba kalau kita punya usul mudik ditarik ke Adha, oh keren itu. Satu nggak mengganggu puasa, orang kan safar kan. Yang kedua daging lagi banyak. Ngumpul keluarga daging lagi banyak, itu lebih mantap. Makanya kalau saya boleh usulkan disambut oleh pemerintah, udah ditetapkan secara resmi bahwa mudik di Indonesia beralih ke Ramadan, ke apa? Ke Idul Adha. Menjadi presiden heula. Mau jadi presiden heula. Dan mereka coba-coba teu meunang gitu. Dan nu eleng-eleng geus gabung deh kan itu aja. Lah saya lah, wes. Angel iki. Jadi sekali lagi kalau takbiran fitri itu Idul Fitri maka anjurannya dari mulai kapan? Dari mulai sholat subuh sampai ditegakkan sholat sunnah. Itu takbiran fitri dari subuh sampai ke sholat id. Jadi 2 jam aja takbiran fitri itu sebenarnya. Kalian nambahkan silahkan dari maghrib silahkan, karena itu takbiran itu baik masyarakat. Tapi kalau lihat contohnya, para sahabat itu bertakbir dari subuh ke sholat sunnah, itu takbiran fitri. Kalau ada yang menambahkan silahkan dari maghrib ke sholat sunnah. Tapi kalau adha dari 11 hari 10 hari sebelumnya sampai nanti 13 hari setelahnya, akhir hari tasyrik. Berarti kesimpulannya takbiran Idul Adha boleh dimulai dari tanggal 1 Hijriah sampai tanggal 13 Hijriah. 13 hari takbirannya. Baik itu ba'da sholat ataupun di kesempatan-kesempatan yang lain. Cuman kalau kita praktekkan hal semacam ini karena belum populer, khawatir di masyarakat dianggap tabu. Loh, nah geuning tanggal 1 takbiran kan lebarnya tanggal 10. Nah, kalau belum sampai semua pengetahuan seperti ini ke masyarakat, ya jangan dulu dipraktekkan. Bisa anu naros, tos lame eta kituna gitu. Tos lame kituna marukan jelema gelo. Padahal dia mengamalkan sunnah dari para sahabat. Sunnah kan ada 2, ada sunnahnya Rasul, ada sunnahnya sahabat. Sunnah sahabat itu jadi hukum juga. Karena Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati." Peganglah sunnahku kata Rasul. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan peganglah sunnah khulafa rasyidinku.
Jadi sunnah Rasul sunnah para khulafaur rasyidin itu juga sunnah berdasarkan perintah Rasul. Sok orang ayeuna taraweh sunnah saha eta? Sahabat. Sunnah sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan Rasul mah poe kaopat terus tibra di rumah tidur. Malam tarawehnya nanti qiyam jam 2. Ya. Taraweh seperti kitanya Rasul cuma 3 hari. Setelah Isya itu taraweh pertama, taraweh kedua, taraweh ketiga. Sahabat tambah banyak di belakang. Wah, ya mah khawatir jadi wajib ya. Nah, hari keempatnya Rasul tibrang di Mina. Kulem. Karena sholatnya di malam nanti. Umar bin Khattab melihat bahwa Rasul pernah mencontohkan seperti itu. Akhirnya beliau menetapkan sepeninggal Rasulullah dimulailah yang namanya sholat tarawih. Karena melihat orang tarawihnya mencar-mencar, ayo di tulimaan, di tiluan, di opatan. Wah, ini tidak enak nih, tidak elok saya lihatnya. Udah semua kumpul. Saya tunjuk imam satu orang, Ubay bin Ka'ab, qori'nya Rasulullah SAW. Mun bahasa orang nama, baik naik imam. Semuanya itu adalah menjadi satu jamaah. Itulah mulai pertama disebut dengan tarawih. Bahkan di zaman Nabi tidak ada penyebutan tarawih, namanya qiyam Ramadan. Tarawih itu baru dimulai di masa Umar bin Khattab, berdasarkan bahwa Rasul pernah mempraktekannya 3 hari. Berarti diteruskan itu ada semua boleh. Datang masa berikutnya di zaman Imam Malik ditambah 36 rakaat. Zaman Umar 23. Zaman Imam Malik 36. Ditambah zaman Umar bin Abdul Aziz 48. Ditambah zaman Marwan 52. Lamun ayeuna terus nambah juga nama 100 rakaat ge meujeuh juga. Kabur. Tapi udah bakal kalabur, mun akhir zaman teh geuningan. Saeutik tersep kabur. Mun akhir zaman di pasihan Al-Fajr taraweh tos parundung. Aing moal taraweh di dinya deui lah. Panjang. Imamna imam standar lawas itu ya. Imam akhir zaman mah da paling banter teh idajul eta geus banter. Jeung Al-Qari'an sepang panjangna carangkeul begitu. Nah itu diperhatikan seperti itu. Jadi Rasul berpesan peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah Allah beri petunjuk kepada mereka. Sekali lagi ibadah kita ini banyak tidak hanya sunnah dari Rasul tapi dari para sahabat mulia radhiyallahu taala. Nah, kedua amalan yang dilakukan setelah melakukan amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah, kemudian banyak bertakbir. Bagi yang haji talbiyah berarti di 10 hari pertama Zulhijjah itu. Di atas setelah itu adalah menyiapkan kurban. Bagi yang sudah niat berkurban dari tanggal 1 sudah mulai menjaga kuku dan bulu-bulunya tidak dicukur. Yang sudah punya niat kurban, punya niat di kurban, maka tanggal 1 Zulhijjah jangan cukur bulu, jangan cukur kuku, biarkan dia sampai tanggal 10 Zulhijjah. Bagaimana kalau tidak niat kemudian tiba-tiba niat di tengah jalan, tapi kuku sudah dipotong? Nggak apa-apa, itu sunnah. Bukan larangan yang sifatnya haram, tapi larangan yang sifatnya sunnah. Tiba-tiba tanggal 5 Hijriah, oh saya jadi pengen kurban nih tiba-tiba misalnya, tapi sudah dipotong, sudah dicukur sebenarnya, tidak apa-apa, tidak menghalangi orang untuk berkurban. Kemarin sebenarnya sudah kita bahas ya, kurban itu sunnah muakkadah kalau kita mampu kerjakan, tetapi tidak mesti tiap tahun. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala ajmain, mereka tidak melakukannya tiap tahun karena khawatir anak cucunya, keturunannya menganggap itu sebuah kewajiban. Jadi tidak tiap tahun. Yang kedua, kalau dibanding-banding akikah sama kurban, lebih kuat hukum akikah. Karena Rasul bersabda, setiap anak yang lahir itu tergadai oleh akikahnya. Kalau belum diakikahin, anak itu belum ditebus dari Allah. Can milik sempurna orang tuanya, masih milik Allah, itu belum ditebus. Ditebus anak itu dengan akikah. Maka tanggal 7 diekahin. Tanggal 14 kalau tidak mampu tanggal 7. 14 tidak bisa tanggal 21, 21 tidak bisa sampai akhir balik tidak bisa sampai tua terus. Dia bebasin sendiri kalau orang tuanya tidak mampu.
Maka para ulama mazhab mengatakan boleh berhutang-hutang untuk akikah. Unjam-injam silahkan untuk akikah, dianjurkan malah kalau tidak punya. Semoga Allah memudahkan pelunasannya. Jadi orang yang unjam-injam untuk akikah, Allah nanti mudahkan melunasinya. Tapi untuk kurban, kade ulah unjam-injam. Terboga ya sudah, tidak punya, udah nggak kurban. Tapi kalau ekah boleh unjam-injam. Terus bagaimana kalau rezekinya ada di masa tua? Saya baru punya rezeki sekarang nih. Ekahan belum, kurban belum, niatkan bareng. Ekah dengan kurban lakukan dengan satu tata cara. Karena dalam fikih Syafi'i, kurban dan akikah boleh dibarengkan. Niatnya dua. Allahumma taqabbal minni udhiyati wa aqiqati. Nah, sembelih bismillah Allahu akbar. Silakan ya, begitu. Dalam fikih diatur seperti itu. Rasul hajinya kan sekali. Rasul hajinya sekali. Jadi kurbannya juga sekali. Kurbannya sekali. Dan yang umroh. Kurban hadyu yang haji sekali. Kalau kurban tahunannya Rasul SAW menganjurkan untuk terus melakukannya. Menganjurkan. Kalau kurban yang bersama haji, di haji wada memang sekali. Dan ini tema kita tuh itu sekarang sebenarnya. Tapi tadi reviewnya kelamaan ya. Jadi kita lanjutkan sekarang. Kitabul Haji wal Umrah. 1. Petunjuk Rasul dalam hal haji dan umrah. Faslun fi hadis Rasulullah fi hajihi wa umratihi. Rasul itu melakukan umrah dalam hidupnya hanya 4 kali. Rasul berumrah itu 4 kali. Dan hajinya hanya 1 kali. Rasul melakukan umrah 4 kali. Dan 4-4-nya ini dilakukan dari luar kota Mekah. Jadi Rasul masuk kota Mekah umrah. 1 umrah Hudaybiyah yang tidak jadi tapi dihitung umrah. Yang kedua umrah qadha yang tidak jadi Hudaybiyah sebelumnya. Kemudian umrah hajinya yang berbarengan dengan haji. Yang keempat umrah dari Ja'ranah. Jadi praktis Rasulullah SAW hanya melakukan seumur hidupnya 4 kali umrah dan semuanya itu dari luar kota Mekah. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih bahwa Rasul itu umrahnya dari dalam kota Mekah keluar dulu lalu masuk lagi, enggak ada. Semuanya dari luar kota Mekah. Satu-satunya dalil yang menyatakan bahwa umrah itu dari kota Mekah keluar dulu masuk lagi adalah hadis riwayat Aisyah. Karena Aisyah itu ketika mau umrah bersama Rasul tidak bisa karena keburu haid. Karena Aisyah keburu haid, maka umrah Aisyah itu dilakukan dari dalam kota Mekah, keluar dulu ke Tan'im, masuk lagi ke Mekah. Mikotnya di Tan'im. Itu yang ada dalam kitab Zadul Ma'ad ini. Bahwa secara sejarah disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah umrah dari Mekah, keluar dulu masuk lagi. Yang pernah itu hanya 1 kali, yaitu Aisyah. Itu pun karena haid. Faktor yang tidak bisa dikendalikan, sampai Rasul mengatakan bahasanya itu itulah takdir Allah untuk banati Hawa. Itulah takdir Tuhanmu untuk banatu Hawa. Banatu Hawa itu kaum perempuan. Tidak bisa diapa-apain, ya sudah, kamu nanti ambil umroh, izin. Aisyah izin ke Rasul untuk ambil umroh mikot dari Tan'im. Dia temani oleh adiknya Abdurrahman bin Abu Bakar, adik Aisyah radhiyallahu ta'ala. Jadi haji beliau cuma 1 kali, umroh beliau 4 kali, semuanya dari luar kota Mekah dan tidak ada yang namanya umroh bolak-balik ke Tan'im. Masuk umroh. Nah, jamaah kita banyak yang melakukan seperti itu. Apa hukumnya? Ya tidak apa-apa, namanya juga baik, kebaikan. Cuman kalau lihat contohnya ya memang tidak dicontohkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang bolak-balik terus umroh capek, nanti pas hajinya ngedrop malah. Pak nggak berangkat ke Mina, aduh capek, sakit. Kenapa sakit? Sebelumnya bolak-balik terus umroh. Mus-mus ayah waktu kosong ini umroh, mus-mus umroh. Kadang sampai 2 kali umroh nanti. Pagi sore. Karena kan bisnya banyak ya kan. Bayar 10 rial udah nyampe ke Tan'im itu kan. Nah, kalau orang beribadah dengan ilmu tidak seperti itu. Saya sudah umroh, kemudian tamattu, rehat, istirahat, menunggu haji. Ya
Ya udah, ibadah aja, tawaf, sholat, tilawah, zikir, tawaf, sholat. Ulah bahasa mempeng di haram orang umrah bolak-balik, bukan seperti itu. Kita ibadah berdasarkan petunjuk, bukan bolak-balik umrah. Tapi kalaupun boleh, ya silahkan. Cuman ya khawatirnya capek. Malah untuk sholat berjamaah kaburu capek dan bolak-balik terus umrah. Malah untuk haji malah ngedrop karena bolak-balik terus umrah 2 minggu, 3 minggu. Mendingan stay di hotel, maksimalkan sholat berjamaah, karena 1 kali sholat di haram sebanding setara dengan 100.000 sholat di tempat lain. Mending fokus ke sholat, tambah dengan tawaf, tambah dengan tilawah, tambah dengan itikaf, lebih afdal ketimbang kita bolak-balik terus mengejar umroh. Karena satu, tidak dicontohkan Nabi. Yang kedua, Aisyah pun melakukannya karena darurat, beliaunya haid saat itu, tidak bisa umroh bersama Nabi. Dan yang ketiga adalah menjaga stamina, kesehatan, kebugaran tubuh, mempersiapkan diri untuk manasik yang sebenarnya sesungguhnya yang lebih agung, yaitu manasik al-hajj. Berangkat persiapan ke Mina, lalu Arafah, lalu Muzdalifah, lalu Haram, lalu Mina lagi. Itu kan melelahkan. Persiapannya harus maksimal. Kenapa saya mengerti seperti itu dan mengingatkan jamaah untuk tidak melakukan itu? Saya membimbing haji udah 3 kali. Tahu persis kendala jamaah itu kalau begitu ngedrop dan capek gitu. Jadi mendingan istirahat. Saya kadang agak sedikit marah, mendingan udah istirahat aja persiapan haji daripada bolak-balik ke tanti. Alasannya begitu, iya udah mumpung di dia, bukan mumpung ini ibadah, ada petunjuk, ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Dan kepada para pembimbing pun jangan mampang-mumpung. Ayo ibu-ibu saudara mau ngabring ke tanim. Unggal poe kayak gituan aja. Padahal jemaahnya ada yang tidak kuat, ada yang lemah, ada yang tidak maksimal. Itu ya. Kemudian yang kedua, faslun fi hadis Rasulullah fi ashhuri umri. Rasulullah SAW pernah mendapati seseorang ya, wanita ya, sudah niat haji, sudah azam, sudah bulat mau haji ya, tetapi tidak sempat melakukannya ya. Namanya Ummu Maqal, tidak bisa haji karena sebab tertentu. Akhirnya Rasul menyuruh dia, wahai Ummu Maqal, kalau anda waktu kemarin tidak sempat haji, nggak bisa haji karena darurat, karena segala macam, ada loh ibadah yang biasa tetapi pahalanya seperti haji. Apa itu ya Rasulullah? Kamu lakukan umrah di bulan Ramadan. Jadi itu ceritanya kenapa ada hadis bahwa umrah di Ramadan sama dengan haji pahalanya. Tidak menggugurkan kewajiban haji, haji tetap wajib seumur hidup sekali. Tapi pahalanya sama dengan haji. Itu kisahnya karena ada seorang sahabat wanita itu mau haji, sudah bulan mau haji, tiba-tiba ada halangan tidak bisa haji. Tidak bisa ditinggalkan. Sampai lewat haji dia tidak bisa haji. Rasul menghibur dia, wahai ibu Ummu Maqal, Anda bisa melakukan satu ibadah, tidak berangkat haji kemarin, bisa digantikan, pahalanya sama. Apa itu? Umrah di bulan Ramadan. Maka keluarlah hadis bahwa umrah di bulan Ramadan setara dengan haji. Dalam riwayat lain, haji bersamaku sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya wa akhbara anna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan, bahwa umrah di bulan Ramadan ta'dilu setara, sepadan, sama hajjatan dengan haji. Itu hadis ada riwayat Bukhari di nomor 1780 dan Muslim di nomor 1256. Puasanya dijalankan. Gimana? Puasanya dijalankan. Puasa Ramadan. Kalau safar boleh puasa, boleh tidak? Enggak, yang umroh Ramadan kan puasa. Kalau kuat umroh tetap puasa kalau tetap kuat. puasa. Kalau kuat. Kalau Kalau tidak kuat boleh batal. Kan dia musafir ya. Nah, sebagai penutup, karena ini hari libur kan, jadi agak panjang sedikit lah Bapak ya. Faslun fi sallallahu fil i'timad fi sanatil wahidah. Ya. Jadi walam yufat an sallallahu annahu itamara fi sanah illa marrah. Nah, dalam banyak riwayat yang sahih
riwayat-riwayat sahih mengatakan bahwa Rasul itu tidak pernah umroh dalam 1 tahun lebih dari sekali. Ya. Hadis-hadis sahih menyatakan bahwa Rasul itu tidak pernah umroh lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Berarti kita simpulkan umroh itu sunnahnya setahun sekali. Tapi orang kita karena uangnya banyak, ubrang abri bolak-balik umroh. Ayeuna dengan 40 keluargana, besok dengan 20 keluargana, besok dengan sambil disorot oleh media. Padahal itu sponsorship di perusahaan anu menjadi ambasador, kadang begitu. Nah, kalau lihat sunnahnya Rasul itu umrohnya hanya sekali dalam setahun. Bahkan tidak ada riwayat yang tercatat secara resmi dalam kitab-kitab para sejarawan bahwa Rasul itu umroh dalam 1 tahun lebih dari 1 kali. Bahkan Imam Malik mengatakan, saya tidak suka atau tidak menyukai umroh berkali-kali di dalam 1 tahun. Namun demikian, ulama jumhur, kebanyakan mayoritas para ulama membolehkan umroh lebih sekali dalam setahun. Ya. Jadi kalau kita lihat fikih, kita lihat perbandingan pendapat. Ya. Imam Malik memakruhkan umroh lebih dari sekali dalam setahun. Imam Malik. Tapi selain Imam Malik, artinya jumhur, kebanyakan ulama mengatakan boleh orang berumroh lebih dari sekali dalam setahun. Kita pegang yang jumhur aja. Ya, boleh lebih dari sekali, silakan. Nah, ini tadi yang oleh Pak Haji Hikmat yang terakhir ini. Faslun fi siyaqi haji sallallahu fi hajjati. Ini riwayat yang menegaskan bahwa beliau haji hanya sekali. La khilafa, tidak ada perselisihan di antara para ulama annahu lam yahujja ba'da hijratihi ila al-Madinah siwa hajjatin wahidatin. Bahwa riwayat yang sahih mengatakan Rasul itu setelah hijrah hanya melakukan haji 1 kali saja, dan itu namanya hajjatul wada, haji wada. Wala khilafa anha kanat sanat ashri, dan itu dilakukan di tahun ke-10 Hijriyah. Haji wada, haji perpisahan. Jadi haji pertama beliau itu sekaligus haji terakhirnya. Dan di haji wada ada pesan-pesan khusus untuk kaum muslimin tentang diharamkannya riba, tentang diharamkannya mengusik ketenangan kaum muslimin, haramnya darah kaum muslimin, haramnya kehormatan kaum muslimin, haramnya harta kaum muslimin, itu semua ditegaskan di haji wada. Pesan-pesan terakhir Rasulullah SAW untuk umat, termasuk juga hadis beliau bahwa aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka, kalau kalian pegang kalian akan selamat, yaitu Al-Quran Kitabullah dan hadis sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita jaga, kita tidak akan sengsara, tidak akan sesat. Kalau kita melenceng, maka kita akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala miswa wa ta'ala mu'min wa taufiqun illa billah. Kita tuh dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.